Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 29 September 2021. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada dan menikmati hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami, Engkau pun mengaruniakan waktu bagi kami, untuk sejenak kami membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan menjadi terang bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Tema renungan kita ialah beriman di tengah badai hidup. Bantang mak patongan moi annatemmei bombangna katuan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa
Di balik kesuksesan seorang suami, ada peran seorang istri yang senantiasa memberikan dukungan sehingga sang suami bisa berhasil. Seorang istri yang baik akan mendukung suaminya, baik itu melalui motivasi dan terlebih melalui doa-doanya. Saudara-saudara, namun tidak demikian dengan istri Ayub. Wanita yang seharusnya mendampingi Ayub dalam segala perkara kehidupannya, ternyata tidak mampu mendampingi Ayub ketika Ayub jatuh dan terpuruk. Ketika harta bendanya habis, dan terlebih ketika kesehatan Ayub juga terganggu, sang istri tidak mampu bertahan, malah ia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya dan juga menyumpahi Ayub agar segera mati. Di tengah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub, dengan iman ia mengatakan kepada istrinya, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan yang luar biasa dihadapi oleh Ayub. Harta bendanya habis, anak-anaknya binasa, dan sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit yang menjijikkan. Dan lebih menyedihkan lagi, istrinya pun menolak dia karena kondisinya yang begitu terpuruk. Kita pun sering diperhadapkan pada berbagai pergumulan kehidupan, termasuk sakit penyakit. Tetapi janganlah karena pergumulan itu lalu kita meninggalkan Tuhan. Belajarlah pada kesetiaan Ayub yang tidak tergoyahkan. Ia tetap menjaga hidupnya tetap saleh, dan pada kehidupan Ayub yang mau menerima yang baik maupun yang buruk. Saudara-saudara, tetaplah setia beriman kepada Allah, walaupun kehidupan diterpa oleh berbagai pergumulan kehidupan, karena Allah selalu punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh kemurahan-Mu, oleh cinta kasih-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan melalui renungan harian pada saat ini. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami untuk tetap beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah badai hidup. Kiranya kami tetap setia, walaupun kehidupan yang kami jalani diterpa oleh berbagai pergumulan, karena kami percaya kami memiliki Allah yang selalu punya jalan keluar untuk setiap masalah kami. Tetap jaga lindungi kami ya Tuhan, dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab, pelayanan, peran kami, dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh sahabat renungan harian, dimanapun mereka berada saat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan, berbuah baik dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami keadaan atau kondisi sakit, mohon Tuhan tetap karuniakan kepada mereka hikmat, pengertian Allah. Karuniakan mereka kesabaran dan kekuatan untuk dapat menanggung apa yang sedang mereka alami, termasuk mereka yang sedang berduka cita. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka akan tetap dikuatkan dan dihuburkan oleh Tuhan. Yang bersuka cita lewat pertambahan usia, lewat apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan ini, disempurnakanlah sukacita mereka. Juga ya Tuhan, kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi setiap anak-anak
dalam perjuangan mereka di masa muda, dalam mereka menuntut ilmu, di dalam mereka bertumbuh. Kiranya mereka terus menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, diberkati dalam segala hal. Pun juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap dikaruniakan kesabaran, hikmat Allah, agar mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka menikmati kasih Tuhan di masa tua mereka. Jaga lindungi juga ya Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Tetaplah berkati kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, pun juga dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan baik, dan kehidupan bersama di tengah bangsa ini juga tetap berada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, para pemimpin bangsa kami akan terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Dan kami percaya, kami pun akan dapat melewati situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tentunya senantiasa mengikuti prokes. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.